Karena memang Relik itu punya 4 platform. Platform Pelita, pendampingan literasi Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua itu platform Kawalima, kerja amal wasilah 5. Nah, yang ketiga itu Kawis, kewirausahaan sosial. Nah, yang terakhir itu ada imajinasi. Ya, jadi dari masing-masing platform itu ya ada mungkin bagian santrinya, gitu. Ada yang memang ya teman-teman yang seneng berkreasi di bidang media atau memang konten kreator kayak gitu. Ada juga yang memang sebagai fasilitator lapangan kayak dia cuma tim eksekusi aja kayak gitu. Itu semua itu tergabung di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini kita jeda dulu ngobrolin soal politiknya. Karena ada anak muda jauh-jauh dari Rangkas Bitung. Beliau Direktur Rumah Edukasi dan Literasi Al-Quran. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Iip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kang, terima kasih banyak waktunya ini. Waduh, ya, batiknya udah kayak calon bupati nih. Benar. Habis kondangan kayaknya. Enggak, kebetulan hari Kamis. Gitu. Jadi kayaknya lebih indah pakai batik. Kamis ceria ya? Ya, Kamis ceria. Nah, Kang Iip, ini kita ngobrolin yang jauh dari politik. Ini ngomongin soal kegiatan sosial keagamaan. Kemarin Saprol dapat rilis terkait kegiatan Rumah Edukasi dan Literasi Al-Quran. Ya, betul. Ini Relik direkturnya Kang Iip ini. Ya, betul. Biasa kalau kita ya di Relik itu memang lebih kepada kegiatan sosial keagamaan. Sosial keagamaan. Betul. Karena memang secara judul Relik itu kepanjangan dari Rumah Edukasi dan Literasi Al-Quran. Jadi memang kita itu merupakan satu wadah atau imah yang memang di dalamnya itu berisikan edukasi dan juga literasi terkait Al-Quran. Berarti pembumian Al-Quran. Pengurusnya mantan santri semua atau santri? Pengurusnya sih ya campur-campur. Karena kan di Relik itu meskipun dari segi nama itu Islam lah ya, Islami lah gitu. Tapi memang pada kenyataannya ya kita selagi umat Muslim itu ya, atau umat Islam ya, siapapun itu ketika memang dia umat Islam ya tetap bisa ikut gabung. Mau santri, mau memang pembisnis gitu kan, mau memang cuma jadi ikut serta doang ya gitu, fasilitator kayak gitu, mau dari tim media itu kita terbuka gitu. Karena kan memang di Relik ini ada platform gitu, yang menunjang dari kegiatan. Karena memang Relik itu punya 4 platform. Platform Pelita, pendampingan literasi Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua itu platform Kawalima, kerja amal wasilah 5. Nah, yang ketiga itu Kawis, kewirausahaan sosial. Nah, yang terakhir itu ada imajinasi. Ya, jadi dari masing-masing platform itu ya ada mungkin bagian santrinya, gitu. Ada yang memang ya teman-teman yang seneng berkreasi di bidang media atau memang konten kreator kayak gitu. Ada juga yang memang sebagai fasilitator lapangan kayak dia cuma tim eksekusi aja kayak gitu. Itu semua itu tergabung di situ. Jadi nggak mesti santri. Isinya anak-anak muda semua? Anak-anak muda semua dari kalangan mahasiswa. Kalau sejarahnya Relik ini dari tahun berapa ini? Kalau secara sejarah Relik itu berdiri dari tahun 2019 bulan Mei. Tepatnya di tanggal 15 Mei 2019. Jadi memang pada saat itu dosen saya ya di UIN Banten, Fakultas Dakwah, beliau ceritanya terjun ke lapangan karena memang itu merupakan ada salah satu tugas beliau, tugas penelitian. Jadi beliau datang bersama rekan dan mahasiswa Fakultas Dakwah pada saat itu menemukan satu kampung, tidak perlu disebutkan ya, tapi memang berasal dari Lebak gitu. Karena saya juga merasa miris gitu ya, saya berasal dari Lebak kayak gitu kan, ternyata Lebak sendiri masih banyak atau ya terdapat pelosok-pelosok yang memang kurang terjamah terkait literasi Al-Quran, pembumian Al-Qurannya. Pada saat itu dosen saya melihat, waduh ini ada kondisi sosial di masyarakat yang memang terkait keagamaan kurang inilah ya gitu. Bukan kita juga
paling ini ya, bukan merasa kita paling bisa, tapi memang di situ dosen saya itu merasa bahwa ini perlu ada dampingan. Gitu. Artinya dari masyarakat yang memang kita ada di luar ini ya, luar pedesaan gitu, yang memang untuk mengakses, untuk belajar itu mudah gitu. Itu dari tahun 2019. 2019 berarti pas COVID ya? Sebelum COVID. COVID itu kan November ya, Desember 2019 tuh. Ini dari Mei. Jadi setelah itu memang dosen saya karena punya mahasiswa gitu ya. Jadi ngobrol sama ada beberapa sekitar 14 mahasiswa. Dan itu dosen saya sebagai ketua badan pendiri Relik. Sebut aja namanya, nggak apa-apa. Itu Dr. Helmi Faizi Bahrul Ulumi MHum. Sampai sekarang beliau masih menjadi pembina kayak gitu. Nah, beliau itu beserta 14 rekannya. Itu dari jurusan pengembangan masyarakat Islam. Nah, itu Sobat Bagus kenapa kita undang Direktur Relik, karena ini bagus buat diangkat untuk menginspirasi masyarakat Banten. Ternyata ada anak muda, statusnya masih mahasiswa, tapi juga sudah diarahkan pada kebermanfaatan untuk masyarakat. Jadi lebih dari kuliah kerja nyata kan? Itu lebih. Program praktikum profesi lapangan juga tuh lebih gitu kan, KKN lebih dari itu, karena kita nggak tanggung-tanggung kalau kegiatan. Sejak 2019-20 kita itu pas rame banyak mualaf Baduy ini, kita pendampingan 3 bulan. 3 bulan itu di LBC, itu di rolling. Jadi per 1 minggu 10 orang dari teman-teman mahasiswa yang memang mau mengamalkan ilmunya gitu ya, mau ikut serta gitu, dan mereka tidak dibayar. Tapi untuk fasilitas transportasi kita sediakan gitu, gitu, melalui fundraising tadi itu dan melalui platform KAWIS itu, kewirausahaan sosial. Gitu. Dari 2019 sampai 2024 ada data nggak untuk mualaf Baduy? Data ada gitu banyak, karena pada saat itu kan di mualaf Baduy itu ada kurang lebih 312 orang. Wow, banyak. Tapi memang kita sisir, artinya mana yang lebih urgent. Karena mualaf Baduy pun itu ada yang sudah lama gitu mualafnya, artinya enggak, maksudnya dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, kita sisir itu mana mereka yang memang baru-baru gitu, artinya cuma beberapa tahun. Baik dari anak-anak sampai ke orang tua itu ya banyak yang belum mengerti praktik sholat, mengaji. Nah, Relik di sana itu ya untuk mendampingi itu. Kita rolling 1 bulan, selama 3 bulan tuh 1 minggu. Selain fokus di Kabupaten Lebak, ada lagi nggak yang di advokasi? Nah, banyak gitu, banyak. Karena memang di Relik ini nggak hanya kegiatan pendampingan literasi Al-Quran, tapi juga kita ada namanya program Sabda, Sarjana Bakti Desa. Sarjana Bakti Desa. Betul. Nah, Sarjana Bakti Desa itu tujuannya itu ya untuk para mahasiswa nih yang baru melaksanakan sidang skripsi atau baru diwisuda gitu ya. Artinya itu bentuk daripada implementasi dan rasa syukur mereka. Selebrasinya itu dengan melaksanakan kegiatan pendampingan kayak gitu. Apa konkretnya kegiatan yang dilakukan di luar Lebak, misalnya di Serang? Contoh kemarin itu ada Sabda 4, karena kemarin baru Sabda 5, Sarjana Bakti Desa 5. Nah, yang keempat itu kita residensi komunitas. Jadi di Pulau Tunda. Kita kenapa mengambil Sabda 4 itu di Pulau Tunda? Karena memang kita mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa bertahan dari bencana sampah laut. Makanya kita mengusung tema residensi komunitas bencana sampah laut di Pulau Tunda. Nginep di Pulau Tunda? Kita selama 1 minggu di sana. Wow, ini udah kayak live-in mahasiswa ya? Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Gitu. Nah, ini kan anak-anak muda, masih pada kuliah, ada yang juga baru lulus. Sementara kan butuh operasional untuk melaksanakan kegiatan. Gimana pola yang diterapkan oleh Relik untuk tidak hanya membantu masyarakat, tapi juga pengurus dan anggotanya juga tidak terganggu dari sisi ekonomi keluarganya? Nah, adapun untuk operasional ya dan akomodasi transport itu pertama kita memang punya platform KAWIS. Platform KAWIS itu kita punya program kiloan sedekah, kios loakan sedekah. Nah, kios loakan sedekah itu kita menampung dari masyarakat yang memang mau bersedekah dari barang. Contoh misalkan Akang nih punya sepeda nih udah nggak kepake lah, udah jarang karena sekarang punya motor, itu didonasikan ke Relik, lalu kita menjual sepeda itu, nah uangnya itu untuk kegiatan. Gitu. Jadi ada aksesoris, barang-barang elektronik, kemudian pakaian kayak gitu. Nah, itu kita olah
di kiloan sedekah itu. Mm-mm. Nah selain itu kita juga punya budidaya. Oh. Jadi ada memang pada saat itu kan pengurus rally, karena memang kita tahu bahwa kita ini lembaga filantropi yang tidak didukung oleh pemerintah. Nah dia itu sekarang punya usaha bisnis lele dan 5% dari keuntungannya itu disumbangkan ke rally. Subhanallah. Ya, gitu. Nah selain itu ya kita fundraising. Fundraising ke memang lembaga-lembaga gitu kan, kayak pas Sabda 5 ini kita disupport oleh PLN, PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Itu alhamdulillah kita dapat anggaran dari sana, artinya kita terbantu lah ya untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu. Juga memang kita juga disupport untuk yang Sabda 5 ini ya, disupport oleh FBN, Facebook Banten News gitu kan, dan juga memang orang-orang dermawan yang memang mau menginfakkan gitu hartanya kayak gitu. Jadi menghimpun donasi juga dari para dermawan baru disalurkan. Ini kan untuk kegiatan edukasinya tadi sudah dijelaskan. Kalau untuk literasi Al-Qur'annya nih, apakah ini juga khusus anak-anak saja atau juga para orang tua yang sudah paruh baya misalnya, atau fokusnya di anak-anak literasi Al-Qur'annya? Nah untuk memang sasaran kita ya, sasaran utama itu anak-anak. Karena kenapa? Anak-anak itu kan maksudnya secara umur mereka masih cepat menyerap dan artinya masih kita bisa rubah gitu ya. Artinya karakteristiknya kayak gitu kan, pola belajarnya. Kalau orang tua kan sudah lain lagi, mikirnya kan gitu. Dan memang ketika kita masuk orang tua itu ya caranya dengan cara yang memang tetap akan sulit gitu. Karena kalau kayak istilah tuh belajar di masa kecil itu bagaikan mengukir di atas batu kan gitu. Tapi belajar di masa dewasa itu bagaikan mengukir di atas air. Ya namanya orang tua kan agak sulit itu. Makanya kita sasarannya ke anak kecil, karena ini yang akan kita siapkan untuk ketika mereka dewasa nanti. Nah, jadi mereka pun kita didik biar mereka yang meneruskan. Artinya kita datang ke suatu tempat, kita bina mereka gitu kan. Kayak yang sekarang kan kita lagi kegiatan Pelita Adat 2. Pendampingan literasi Al-Qur'an masyarakat Adat 2. Itu kita 1 bulan. Kayak pesantren kilat. Iya, kayak pesantren kilat, tapi memang kalau yang saat ini itu fasilitator lapangannya dari mahasiswa PPL pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah Indonesia. Untuk fasilitator lapangannya ya. Itu banyak programnya. Ada pendampingan literasi Al-Qur'an. Kemudian juga pendampingan itu melalui madrasah, kemudian juga melalui sekolah dasar. Kemudian juga kalau di kampung atau di Lebak khususnya ya, itu ada yang disebut dengan pengajian Sosompang. Nah, setiap maghrib itu fasilitator atau relawan-relawan dari Relik nih, nah mereka tuh ikut ngaji Sosompang. Di sana tuh ada ustadz, tapi memang ya terhitung lah gitu ya dari masyarakat yang memang banyak kayak gitu kan. Nah sehingga ya kita menjadi pendamping ya, pembantu lah, maksudnya membantu ustadz-ustadznya di sana gitu kan, bukan berarti untuk menyaingi kan gitu, tapi memang untuk membantu gimana karena masyarakat anak-anaknya ya yang banyak, lalu fasilitatornya sedikit gitu kan, sehingga kita ikut membantu di situ. Utamanya lebih membangun kesadaran masyarakat, biar anak-anaknya dekat dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu belajar keislaman kayak gitu. Nah itu untuk anak-anaknya. Untuk ibu-ibunya pun ada, itu biasanya di setiap hari Sabtu. Kayak gitu. Nah untuk kegiatan ibu itu kita ada pendampingan ibu-ibu. Gitu. Itu mulai dari kita penyuluhan ya, kita juga kan bekerja sama beberapa lembaga juga lah ya gitu. Kayak misalkan untuk Sabtu depan nih itu kita ada penyuluh yang memang hadir dari kesehatan. Nah kita sih pengen rencananya ngundang dari Faletehan gitu. Itu penyuluh. Di 2 pertanyaan terakhir ini kan program-program yang mestinya pemerintah tidak abai. Betul. Ya kan, apalagi kalau mau pilkada, para calon-calon kepala daerah kan kampanyenya membangun masyarakat yang religius. Sementara temuan-temuan Relik di lapangan, ternyata miris. Banyak generasi muda Banten ini ternyata jauh dari Al-Qur'an. Tapi kalau kegiatan-kegiatan PHBI, misalnya seperti Muludan, Relik juga mengikuti kegiatan membaur dengan masyarakat atau ngadain maulidan sendiri misalnya? Kalau untuk itu kita lebih ke berbaur. Kecuali kita ada kegiatan misalnya. Itu ada kegiatan nih. Misalnya kayak kegiatan ini nih. Ada di Kaskuan Karang tuh ya. Nah kita itu ikut serta sama masyarakat. Tapi kalau nggak ada kegiatan,
kan relik markasnya tuh kan di Kesawan ya, di Trondol. Kita sama lingkungan situ berbaurnya. Oh, Gitu. oke. Jadi tetap nggak misah gitu ya. Gitu. Kalau 17-an itu kan biasanya kampung tuh ada pas hari 17, ada pasca kan gitu. Nah, kalau kita tuh biasanya pasca. Ya, jadi hari 17-an tuh di kampung anak-anaknya nih. Nah, 18-nya di relik gitu. Jadi kegiatan relik ini nasionalis religius ya? Ya harus gitu. Bagaimanapun kan kita harus cinta terhadap NKRI, menanamkan nilai-nilai kan. Masya Allah, ini para PJ Gubernur, PJ Bupati Wali Kota ini harus dirangkul ini. Harus ya sih gitu. Saya sebenarnya sangat berharap. Gitu. Artinya berharap memang banyak yang merangkul kita gitu. Kan sebenarnya saya pernah audiensi ke Dinas Pariwisata Kota Serang ya khususnya gitu. Ya, memang saya minta bahwa misalkan ada kegiatan apa nih dari dinas itu melibatkan kita sebagai mitra sebetulnya. Gitu. Artinya ya sebetulnya relik ini juga membantu dalam pemerataan ya khususnya kan gitu, pemerataan ke masyarakat kan gitu. Artinya pemerataan ini kan pasti punya program nih kayak program kemanusiaan kan gitu. Program-program pendidikan. Nah, sebenarnya kita itu membantu pemerintah sebetulnya. Cuma memang mungkin ya kurangnya kesadaran gitu. Sebenarnya kita sering kayak mau ada kegiatan nih kita ngajuin proposal kan gitu. Sebenarnya itu kan ya berapapun itulah gitu. Kita menerima kan gitu. Misalkan 1 juta 2 juta. Sebenarnya kan itu gampang, tapi memang terkadang ya alasannya bahwa ini sudah dianggarkan, sudah nggak ada anggaran gitu kan. Padahal ya apa salahnya ketika memang mereka mengatakan hari itu siapkan untuk tahun depan. Sebetulnya kan bisa kayak gitu ya. Gitu. Tapi kan kalau konsep pengabdian itu justru ketika tidak ada unsur dari pemerintah ya itulah yang sejatinya betul. Pengabdian yang murni. Betul. Ini pertanyaan pamungkas, Rip. Kalau sampai 2024 ada berapa pengurus dan anggota relik ini? Oh gitu. Kalau relawan sih kita nggak terhitung ya, karena kita terbuka untuk mahasiswa. Gitu. Siapapun itu kita tidak mengikat gitu. Artinya misalkan minggu ini siapa, minggu depan siapa, kita tidak terbatas. Di mana memang teman-teman punya kecintaan terhadap masyarakat, memiliki jiwa sosial yang tinggi kayak gitu. Nah, saya bergabung gitu kan di relik gitu. Ada, tapi database-nya para relawan itu ada. Ada database itu kurang lebih kalau dari 2019 ya, itu kurang lebih 500-an. Wow. Karena ya itu mahasiswa gitu kan. Untuk yang Pelita Adat 2 nih, itu yang relawannya itu kurang lebih 130. Wow. Ya, tapi kan tadi ya namanya relawan kan tidak dituntut untuk mengikuti. Kadang di satu momen cuma ada 15, tapi nanti di momen lain ada lagi kayak gitu. Ya kurang lebih segitulah kalau melihat di database kayak gitu. Nih, yang paling pamungkasnya. Lalu temuan-temuan relik ini apa yang ingin Iip sampaikan pada pemerintah? Oh, bab ini belum tersentuh nih oleh pembangunan misalnya. Nah, kalau terkait itu memang saya berharap pemerintah ini ikut andil ya, khususnya memang di wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah yang belum terjamah ya gitu. Baik fasilitas pendidikan. Itu sih yang pertama itu pendidikan. Karena memang di lokasi yang sekarang nih itu kita sedang menggarap satu renovasi kamar mandi masjid yang sekarang hari Sabtu nih itu akan pembongkaran dan uang pun ya baru terkumpul kurang lebih 5 jutaan. Padahal RAB kita tuh 14 juta. Makanya mudah-mudahan dengan ada podcast ini nih ada yang ngontak misalkan gitu nomor direktur relik misalkan kan gitu atau siapa kan gitu. Ya, untuk membantu lah. Itu yang pertama fasilitas. Kayak fasilitas ibadah pun gitu ya. Infrastruktur itu ya memang sangat kurang layak. Artinya mungkin bisa teman-teman penonton ya yang memang datang ke satu masjid itu, teman-teman bisa rasain gimana rasanya wudhu sama buang air kecil dalam satu keran yang sama gitu. Artinya ya itu sangat miris sekali. Yang kedua memang masalah pendidikan. Gitu. Nah, ini juga menjadi target kita di Pelita Adat 3 yang mana memang ada madrasah. Mungkin nanti setelah ini akan bisa lihat video madrasah tapi anak-anak lagi belajar kalau hujan itu libur. Bukan karena mereka nggak mau belajar, tapi memang ya lagi belajar hujan masuk ke dalam kan nggak nyaman kan gitu ya, gitu. Itu fasilitas pendidikan juga ya sangat kurang lah gitu. Dan mungkin ya kalau jalan ya itu udah pastilah gitu kan. Wilayah manapun jalan mah udah
kayak udah hal yang biasa gitu kan jalan jelek. Tapi kan minimal ketika memang infrastruktur jalan tidak selesai, yang minimal ada infrastruktur lain yang bisa diselesaikan. Harapan saya sih ke situ. Oke, ini menjadi sesuatu yang positif, kritikan yang bagus karena kita baru merayakan ulang tahun 24 tahun ya Provinsi Banten. Artinya masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah. Betul. Salah satunya Relik sudah membantu program-program pemerintah sebetulnya tanpa diminta gitu. Nanti kita akan coba ikuti kegiatan Relik, mudah-mudahan ada waktu. Ini keren sekali, tapi waktunya juga terbatas, Kang Ip. Hatur nuhun sudah mampir ke Bagus terima Podcast. kasih juga, ini mudah-mudahan dari wasilah ini artinya masyarakat baik dari elemen mahasiswa, kemudian juga siswa SMA yang memang merasa hatinya terketuk dan tergerak, ya kita terbuka. Gitu. Mau yang udah lulus gimana? Saya udah lulus nih, nggak apa-apa gitu. Bantu support dari hal-hal lain. Ketika nggak bisa ikut ke kegiatannya, minimal bisa menyambungkan dari mana kita nyari anggaran misalkan. Sehat selalu, Kang Ip. Oke, terima kasih banyak. Dari Rumah Edukasi dan Literasi Al-Quran kita banyak dapat inspirasi. Paling tidak tetap jadi orang baik dan tetap berbuat baik. Amin. Kita akan undang lagi para tokoh, anak-anak muda yang menginspirasi Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.